Ujian terbuka promosi Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha segera dimulai. Promovendus dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Dewan Penguji Program Doktor memasuki ruang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kami hormati Promotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kami hormati Kopromotor Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kami hormati Penguji Internal Ujian Promosi Doktor Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kami hormati Koor Prodi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kami hormati keluarga dari Promovendus serta hadirin yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam harmoni. Selamat pagi, selamat datang di ruang auditorium Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha dalam acara Ujian Promosi Doktor atas nama Putu Eka Wilantara SPD MPD pada hari ini, Rabu 10 Februari 2021. Hadirin yang kami hormati, berikut kami perkenalkan Promovendus atas nama Putu Eka Wilantara SPD MPD, kelahiran Jembrana, 18 Juli 1974. Promovendus tercatat sebagai mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan di Pasca Sarjana Uniksa pada tahun 2013. Hadirin yang kami hormati, demikian sekilas tentang Promovendus. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Sidang. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Pewara. Yang terhormat tim penguji Promovendus serta hadirin lainnya yang saya hormati dan saya banggakan. Om Swastiastu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 10 Februari 2021, ujian terbuka atau ujian promosi doktor mahasiswa program studi S3 Ilmu Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha atas nama Putu Eka Wilantara, judul disertasi Pengaruh Implementasi Asesmen Diri Bermuatan Proses Sains terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar Fisika dengan Mengontrol Pengetahuan Awal. Saya nyatakan dimulai. Ujian terbuka atau promosi doktor pada hari ini akan diuji oleh Komisi Ujian dengan susunan Ketua Sidang Profesor Dr. I Gusti Putu Soeharto MSI, Sekretaris Sidang Profesor Dr. Ido Bagus Putrayasa MPD. Hanya saja dalam kesempatan ini beliau izin
kami tugaskan untuk menghadiri pertemuan PJM. Korprodi Profesor Dr. Putu Kartini Tiasi MA, Promotor Profesor Dr. Ketut Sumo MSI, Ko-Promotor 1 Profesor Dr. Ketut Suwarni MS, Ko-Promotor 2 Profesor Dr. Imade Candiase Mikom, penguji internal 1 Dr. Niketut Rapi MPD, penguji internal 2 Dr. Ido Bagus Putu Mardana MSI, penguji internal 3 Dr. Komang Stemen MT, penguji internal 4 Dr. Igusti Ketut Arisunu MPD. Selanjutnya, prosesi ujian promosi doktor ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pertama, pemaparan oleh promovendus maksimal 20 menit. Nanti 5 menit sebelum berakhir saya akan ingatkan, mohon waktunya nanti diperhatikan. Yang kedua, masing-masing penguji diberikan alokasi waktu maksimal 10 menit. Hal-hal yang bersifat analisis dan rumus-rumus statistika tidak diperlukan lagi dalam ujian ini karena sudah kita putuskan pada saat ujian tertutup. Yang ketiga, pembacaan keputusan hasil ujian promosi doktor oleh ketua sidang. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus, apakah saudara dalam keadaan sehat? Astungkaryo sehat, Bapak. Apakah saudara siap diuji? Siap. Karena saudara Promovendus sudah menyatakan siap, ujian dimulai dengan presentasi oleh Promovendus. Untuk itu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Penguji, Bapak Ibu promotor dan kopromotor beserta penguji internal. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi ini izinkan saya menyampaikan hasil penelitian disertasi di hadapan Bapak Ibu. Judul dari disertasi yang saya teliti adalah pengaruh implementasi asesmen diri bermuatan proses sains terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar fisika dengan mengontrol pengetahuan awal siswa. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah bahwasanya tantangan revolusi industri 4.0 adalah merupakan percepatan perubahan teknologi yang akan berpengaruh kepada setiap aspek kehidupan manusia di bumi ini. Sehingga pada dasarnya diperlukan kematangan strategi dan juga kekuatan mental agar kita mampu bersaing di dunia global. Melihat pengembangan pendidikan yang mengacu kepada 4 pilar pendidikan dari UNESCO, bahwasanya siswa haruslah mampu memiliki, pertama adalah learning to know, kemampuan untuk mengetahui, kemudian belajar untuk berbuat, learning to do, kemudian belajar untuk hidup bersama, learning to live together, dan belajar untuk mengenal jati diri, learning to be. Melihat 4 pilar pendidikan itu, maka pola berpikir dan bertindak akan mengarah kepada ranah pengetahuan yang terdiri dari kapasitas berpikir dan daya intelektualitas, kemudian ranah keterampilan yang mencakup keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kinestesis. Kemudian ranah sikap meliputi keilmuan, keimanan, akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, dan memiliki kepribadian yang unggul, serta memiliki kemampuan estetis. Menukik ke pembelajaran fisika, di dalam pembelajaran fisika, siswa diharapkan mampu memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep sains yang mereka pelajari. Kemudian dalam belajar fisika juga mereka diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan konsep-konsep ilmiah yang mereka miliki. Serta yang ketiga adalah mempunyai sikap ilmiah dalam memecahkan permasalahan sehari-harinya. Lebih menukik lagi ke hakikat fisika, bahwa fisika merupakan atau terdiri dari proses, produk, dan sikap ilmiah. Fisika merupakan bagian dari sains, adalah merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan juga cara penyelidikan
yang merupakan bagian dari langkah-langkah seorang saintifis di dalam melakukan penelitian ataupun keterampilan proses sains. Namun dari hasil TIMSS dan PISA, TIMSS tahun 2015 dan PISA tahun 2018, menemukan bahwa Indonesia masih ada di peringkat 4 terbawah. Kemudian PISA ada di peringkat 6 untuk Indonesia, masih berada jauh di bawah negara-negara OECD. Kemudian di sisi lain juga dengan indikator nilai UN, untuk khusus nilai UN fisika, secara umum nilai fisika kita masih berkategori kurang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Di sisi lain juga dari hasil riset ditemukan bahwa sikap ilmiah dan proses sains sering terabaikan di dalam kegiatan pembelajaran. Dan kesenjangan pemahaman dan penerapan konsep ini menyebabkan kualitas sikap ilmiah dan keterampilan proses sains menjadi rendah. Nah, terkait dengan hal ini, bahwa kebijakan Kementerian Pendidikan telah mengklasifikasi tren dan permasalahan pendidikan dasar dan menengah. Salah satunya adalah PISA yang tadi. Selain itu, tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah adalah terkait dengan perundungan. Ya, jadi bullying. Bahwasanya 41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan. Sedangkan rata-rata untuk di negara OECD adalah 23%. Kemudian ditemukan pula bahwa hanya 29% siswa Indonesia yang setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak. Sedangkan 63% untuk rata-rata OECD. Nah, terkait dengan temuan tersebut, bahwasanya menurut Jain Prasad di tahun 2018 menyatakan bahwa faktor yang paling dominan di dalam permasalahan-permasalahan tersebut adalah pembelajaran dan asesmen, sehingga para siswa perlu memiliki keterampilan proses sains. Dalam hal ini adalah mereka harus teliti, kreatif, tekun, bertanggung jawab, dan juga objektif. Selain itu pula, keterampilan proses sains yang akan diimplementasikan nantinya di dalam penelitian adalah meliputi komponen observasi, klasifikasi, mengukur menggunakan hubungan ruang dan waktu, menggunakan bilangan, kemudian komunikasi, memprediksi, mengidentifikasi atau mengontrol variabel, menginterpretasi data, merumuskan hipotesis, eksperimen, dan menerapkan konsep. Yang inilah nanti kemudian kami muati di dalam self-assessment yang kami terapkan di dalam kelas eksperimen. Nah, menukik lagi ke faktor dominan yaitu assessment. Kalau dilihat dari sisi manfaat, bahwa assessment merupakan tahapan dalam siklus pembelajaran yang berperan sebagai umpan balik untuk mengetahui kualitas perolehan pembelajaran. Nah, assessment yang kita implementasikan adalah assessment diri, yang mana kita harapkan melalui implementasi assessment diri ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Kemudian para siswa menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, memiliki sifat objektif dan juga jujur. Sedangkan asesmen konvensional yang dimaksud di dalam penelitian kami nanti adalah bahwa siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti apa adanya yang telah mereka lakukan biasa di kelas masing-masing. Mengapa asesmen diri? Asesmen diri di sini akan melatih siswa untuk merefleksikan, menyadari kekuatan dan juga kelemahan kemampuan yang mereka miliki. Dan penilaian diri dapat memberikan beberapa manfaat bagi siswa. Yang pertama adalah siswa menjadi lebih termotivasi. Kedua, siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Siswa dapat menetapkan langkah-langkah apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran di hari ini, maupun mereka mengevaluasi apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu pula, siswa akan merasakan harga diri yang lebih baik di dalam proses riset ini, dalam proses implementasi asesmen diri ini. Kemudian siswa juga terlibat secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran.
Dari penelitian pendahuluan bahwa asesmen diri dan pengetahuan awal dalam kaitan sikap ilmiah dan hasil belajar fisika belum banyak mengkaji secara spesifik sesuai dengan konstelasi penelitian yang kami lakukan. Sehingga perlu penelitian untuk mengkaji pengaruh asesmen diri bermuatan proses sains dalam pembelajaran fisika terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar dengan mengontrol pengetahuan awal siswa. Nah, karena dari hasil penelitian, jadi secara empiris, sikap ilmiah dan hasil belajar fisika dari beberapa peneliti menemukan bahwa ada kaitan dengan pengetahuan awal. Sehingga dalam penelitian ini pengetahuan awal yang merupakan pengetahuan tentang proses dan produk fisika ini perlu dikontrol dalam riset. Pembatasan masalah. Dalam penelitian ini beberapa masalah kami batasi. Yang pertama adalah terkait dengan aspek sikap ilmiah. Aspek sikap ilmiah di sini mencakup rasa ingin tahu, respek terhadap fakta atau bukti, kemauan untuk mengubah pandangan dan berpikir kritis. Sedangkan aspek hasil belajar fisika meliputi ranah kognitif untuk pokok bahasan usaha energi, impuls dan momentum untuk kelas 10 semester genap. Sedangkan aspek penggunaan asesmen diri itu meliputi beberapa aspek, observasi, klasifikasi, mengukur dan seterusnya. Kemudian aspek pengetahuan awal siswa, bahwasanya konsep fisika yang diperoleh melalui belajar formal mereka sebelumnya adalah mencakup untuk materi usaha, energi, impuls. Ya. Nah, rumusan masalah. Ada 8 rumusan masalah yang kami ajukan di dalam penelitian ini, yang kemudian kami rangkum menjadi 3. Pertama adalah apakah terdapat perbedaan sikap ilmiah dan hasil belajar fisika antara siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan asesmen diri bermuatan proses sains dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan asesmen konvensional, baik secara sendiri-sendiri maupun secara simultan. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan sikap ilmiah dan hasil belajar fisika antara siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan asesmen diri bermuatan proses sains dan siswa yang mengikuti pelajaran fisika dengan asesmen konvensional setelah dikontrol dengan pengetahuan awal, baik secara sendiri-sendiri maupun simultan. Yang ketiga adalah apakah terdapat kontribusi pengetahuan awal siswa terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar fisika siswa. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dukungan empiris dalam memperkuat teori, kemudian konsep, praktek, khususnya asesmen diri di dalam pembelajaran fisika. Dan hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan rujukan empiris untuk dikembangkan penelitian lanjut bagi ahli-ahli pendidikan. Landasan teori pertama adalah untuk sikap ilmiah, kami kembangkan dari teorinya Harlan, bahwa ada 4 sikap yang perlu dikembangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran sains, yaitu rasa ingin tahu, respek terhadap bukti dan fakta, keinginan untuk mengubah pandangan dan berpikir kritis. Landasan berpikir untuk belajar fisika adalah teori konstruktivisme sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Revista Argentina, yang merupakan kemampuan aktual menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran. Asesmen diri sesuai dengan paradigma konstruktivisme digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil pembelajaran. Jadi asesmen diri ini diposisikan sebagai asesmen as learning. Kemudian untuk asesmen konvensional, bahwasanya di sini yang dimaksud adalah sistem penilaian yang biasa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk konstruktivisme merupakan landasan berpikir untuk penjaringan pengetahuan awal, seperti apa yang disampaikan oleh Dosi. Jadi secara konseptual, pengetahuan awal dalam penelitian ini diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh asesmen diri terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar fisika dengan mengontrol pengetahuan awal baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Penelitian ini dilakukan di SMA
Negeri 1 Singaraja dan juga di SMA 4 Singaraja untuk kelas 10 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Rancangan penelitian yang digunakan menggunakan single factor independent group design with use of covariate seperti yang terpampang di dalam slide. Bahwasanya untuk kelas eksperimen kita berikan asesmen diri bermuatan proses sains dan di kelas kontrol menggunakan asesmen konvensional. Prosedur penelitian menggunakan tahap awal, eksperimen, pengumpulan data, dan juga tahap akhir. Waktu 5 menit lagi. Populasi adalah digunakan kelas 10 MIPA di SMA Negeri 1, 2, 3, dan 4 menggunakan teknik sampling multi-stage random sampling. Nah, rancangan perlakuan seperti berikut untuk di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan sikap ilmiah, hasil belajar, dan pengetahuan awal. Pengukurannya untuk sikap ilmiah menggunakan kuesioner, hasil belajar menggunakan tes, dan pengetahuan awal menggunakan tes. Nah, teknik analisis data menggunakan teknik deskripsi data, merupakan penyajian data, distribusi frekuensi, histogram, dan seterusnya. Kemudian pengujian prasyarat analisis dan uji hipotesis menggunakan analisis varian multivariat dan analisis kovarian multivariat. Nah, dari hasil analisis data ditemukan data sebagai berikut dengan skor maksimum, kemudian skor minimum, interval, rata-rata, ya, dan kategori berada pada kategori tinggi dan juga ada yang berkategori cukup. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semua H0 ditolak dan semua H1 diterima. Yang kedua adalah asesmen diri bermuatan proses sains berpengaruh secara signifikan terhadap sikap ilmiah dan hasil belajar fisika, baik sebelum maupun sesudah mengontrol pengetahuan awal. Sedangkan kovariat memberi variasi sebesar 22,8% pada sikap ilmiah dan 19,4% pada hasil belajar fisika. Kemudian implikasi pertama adalah terhadap kurikulum terkait dengan perluasan metode dan teknik penilaian. Kemudian kedua, implikasi kepada strategi pembelajaran. Jadi dengan ini siswa akan monitor tingkat pengetahuan sendiri, pembelajarannya, kemampuan, tindakan, strategi dalam menggunakan prosedur sains. Kemudian ketiga, implikasi terhadap asesmen pembelajaran, dan keempat adalah implikasi hasil penelitian terhadap pengetahuan awal siswa. Jadi pengetahuan awal layak dipertimbangkan karena akan ikut mempengaruhi cara dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, saran-saran yang pertama, sebagai asesmen alternatif dalam pelajaran fisika. Jadi asesmen diri diharapkan mampu sebagai asesmen alternatif di dalam pembelajaran fisika. Kedua, disarankan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan materi fisika yang lain. Dan yang ketiga adalah diharapkan bisa melibatkan sampel yang lebih luas. Jadi Bapak Ibu, demikian yang kami sampaikan untuk pemaparan secara umum dari hasil penelitian disertasi kami. Waktu kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Dewan Penguji. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada tim penguji untuk mengajukan sanggahan atau pertanyaan yang dimulai dari promotor. Terima kasih kepada Ketua Penguji atas waktunya. Saudara Bung Fetus, pertama saya sampaikan apresiasi yang tinggi karena di sela-sela kesibukan saudara sebagai guru dan kepala sekolah, Anda sudah bisa menyelesaikan disertasi ini sesuai dengan pertama saya sampaikan bahwa sebagai promotor saya sudah cukup mendalami disertasi saudara, tetapi ada satu hal yang menjadi perhatian saya. Nah, di dalam kita menerapkan asesmen diri itu tentu dasarnya adalah keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap kejujuran
Silakan. Terima langsung kasih direspon. Bapak Profesor Dr. Kedut Sume MS. Bahwasanya di dalam penelitian pendidikan kami menyadari bahwa seperti apa yang disampaikan tadi terkait dengan kejujuran anak-anak di dalam menjawab ataupun mengisi self assessment ataupun lembar assessment itu tidaklah objektif. Jadi ada peluang untuk melakukan itu, apalagi sistem pembelajaran yang kita lakukan adalah sistem pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan selama di akhir-akhir ini. Namun demikian, kami memiliki data dari kacamata siswa maupun dari kacamata guru. Siswa melakukan penelitian, melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri, begitu pula dari sisi guru juga melakukan penilaian terhadap siswa bersangkutan. Meskipun kami tidak analisis secara statistik terkait dengan kesimpulan ini, terkait dengan korelasi antar kedua hasil ini, tapi secara umum kami lihat bahwa hasil yang dicapai oleh siswa mendekati atau berkorelasi dengan hasil yang dinilai oleh guru. Artinya kalau memang siswa menyatakan bahwa dirinya mampu di dalam melakukan observasi, melaksanakan eksperimen dan lain-lain, maka dari kacamata guru juga hasilnya tidak jauh berbeda. Nah, dengan itulah kami berani sementara menyimpulkan meskipun secara statistik nilainya tidak akurat, tapi secara umum itu hasil yang kami peroleh di lapangan, Bapak. Jadi ada kesimpulan bahwa siswa yang memiliki kemampuan tinggi atau skor tinggi dalam self-assessment itu juga mempunyai skor yang tinggi dalam hasil belajar yang Anda alami. Benar, Pak. Secara statistik kami belum melakukan analisis untuk itu, tapi secara umum dari penyampaian guru kemudian hasil dari siswa yang diperoleh di lapangan mendekati pencapaian itu. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan pada Co-Promotor 1, Profesor Dr. Ketut Suwarni. Terima kasih Pak Direktur. Pak Eka, ada dua hal yang ingin saya minta klarifikasi dari Pak Eka, yaitu yang pertama, sekarang Bapak dipromosikan sebagai doktor ilmu pendidikan dalam konsentrasi PEP. Nah, mudah-mudahan berjalan lancar. Ini adalah merupakan sebuah event untuk mempromosikan Bapak. Nah, setelah ini adakah kegiatan-kegiatan yang terpikir oleh Bapak untuk melanjutkan mempromosikan ilmu-ilmu yang Bapak anggap baru yang Bapak dapatkan dari penelitian ini? Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, dari populasi hipotetik Pak Eka, Bapak adalah meliputi populasi hipotetik siswa SMA Negeri Kota Singaraja. Seandainya nanti ada teman-teman kepala sekolah atau guru di kabupaten lain, di Bali misalnya, mau menerapkan hasil penelitian Bapak dengan izin kepada Bapak, apa sikap Bapak terhadap koleha Bapak? Nah, dua hal itu, silakan Pak Eka. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Ketut Suwarni MS. Pertama adalah tindak lanjut yang kami lakukan setelah hari ini adalah pertama, bahwasanya benang merah dari disertasi yang kami buat ini adalah terkait dengan self assessment bermuatan proses sains. Bahwasanya implementasi self assessment yang
dilakukan oleh para guru dari hasil pengamatan kami maupun hasil data empirik dari para peneliti sangat jarang dilakukan. Padahal self assessment ini merupakan bagian dari asesmen otentik yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Langkah-langkah yang kami lakukan pertama adalah tentu dari diri sendiri, kami tidak akan berhenti sampai di sini untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan self assessment ini. Langkah berikutnya adalah kami akan melakukan sosialisasi kepada lingkungan paling dekat, yaitu di sekolah. Karena dari hasil riset menyatakan bahwa ini sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar maupun sikap ilmiah. Sedangkan hasil belajar dan sikap ilmiah merupakan bagian penting dari penilaian PISA yang merupakan program kementerian ke depan. Setelah itu kami akan melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih luas sampai nantinya kami akan berupaya untuk membuat sebuah buku terkait dengan self assessment ini. Selain itu, penelitian ini juga tidak kami hentikan di sini karena di Saran juga kami lakukan. Penelitian ini akan juga kami lakukan pada subjek ataupun tingkat-tingkatan yang berbeda, tidak hanya di SMA maupun juga di SMP. Dengan hasil penelitian itu kami harapkan bisa terpublikasi dan bisa dibaca banyak orang dan mudah-mudahan bisa direkomendasikan lebih kuat lagi di dalam asesmen pembelajaran di dalam kelas-kelas di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa yang harus kami lakukan pada saat ada kepala sekolah atau guru-guru yang melakukan penelitian yang serupa. Kami sangat senang dan pasti kami akan dukung, Keakikaman akan bantu karena semakin banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan variabel-variabel yang kami teliti, maka semakin kuatlah hasil itu dan semakin kuat pula untuk bisa digeneralisasi untuk sampel atau populasi yang lebih luas. Dan kami siap untuk melakukan, membantu, meskipun kadang khusus untuk penelitian kami dilakukan di Kota Singaraja, kalau kemudian hari dilakukan di daerah pedesaan ataupun dalam kapasitas sarana prasarana yang terbatas, tentu kami akan siap mendampingi untuk itu. Ya. Selanjutnya saya beri kesempatan ko-promotor 2, Profesor Dr. Made Candiase, silakan. Terima kasih Pak Direktur. Pak Eka, selamat Bapak sudah bisa sampai pada ujian terbuka dalam kesibukan. Nah, kemudian dalam kesempatan ini, walaupun saya sebagai pembimbing O2, mohon maaf sebelum saya lupa, saya menggantikan Prof. Agung sebetulnya karena beliau mendahului kita. Bapak meneliti tentang asesmen diri. Nah, dalam asesmen di pikiran saya ada dua hal yang kontradiktif. Paradigma asesmen yang objektif itu harus dilakukan oleh orang lain, karena Bapak sudah paham itu. Yang kedua, harus ada pembanding. Nah, sementara di sini ada asesmen diri. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, posisi asesmen diri ini. Asesmen kan ada 3. S, learning, co-learning, off-learning. Di mana posisi dari asesmen diri ini? Terima kasih, silakan. Ya, silakan, Mas Andres, Pak. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Imade Candiase M.Ikom. Pertama adalah untuk asesmen diri bagaimana bisa diimplementasikan kepada subjek yang lebih luas. Nah, bahwasanya kita ketahui asesmen diri khususnya di dalam pembelajaran fisika ataupun untuk pembelajaran lain adalah memposisikan siswa untuk melakukan umpan balik secara terus-menerus, dan penilaian ini dilakukan oleh dirinya sendiri dan dalam perjalanannya juga akan didampingi oleh guru. Seperti pertanyaan di pertama bahwa apakah ada kekonsistenan apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Dan dengan ini siswa akan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan dirinya. Dan kalau kita lihat di
dalam kebijakan Kementerian Pendidikan bahwa salah satu tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi adalah poin kelima adalah sistem penilaian. Bahwasanya untuk situasi sekarang sistem penilaian masih bersifat sumatif yang menghukum. Kemudian arah dari Kementerian Pendidikan ke depan adalah penilaian bersifat formatif, artinya mampu mengintegrasikan nilai-nilai humanis yang ada dalam individu siswa. Dan ini sangatlah memungkinkan untuk bisa diterapkan di mana saja, meskipun di dalam instrumen yang kami berikan agak spesifik kepada pembuatan keterampilan proses sains di dalam asesmen diri itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk asesmen diri ini kami posisikan sebagai penilaian formatif, assessment as learning. Artinya asesmen diri ini dilakukan di dalam rangkaian proses pembelajaran, dan ini akan dilakukan secara terus-menerus oleh siswa maupun pengamatan oleh guru, sehingga pada akhir pembelajaran diharapkan para siswa memiliki kemampuan yang utuh terkait dengan kemampuan utamanya di dalam penguasaan keterampilan sains siswa, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan pada penguji internal 1, Dr. Niktet Rapi. Untuk itu silakan. Terima kasih atas kesempatannya pada Pak Ketua. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Pak Eka sudah sampai di tahap ini. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itulah apa yang digunakan sebagai dasar pemilihan rancangan penelitian. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, asesmen diri itu adalah masuk pada penilaian formatif dan masuk pada asesmen as learning gitu ya. Sehingga yang kita tahu kalau penilaian formatif itu salah satu manfaat atau fungsinya adalah untuk perbaikan pembelajaran. Nah, yang ditanyakan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan yang terkait dengan perbaikan pembelajaran. Okay. Terima kasih. Yang pertama adalah terkait dengan dasar rancangan penelitian. Kami akan sampaikan sekilas terkait dengan pendahuluan, latar belakang Bapak Ibu. Bahwasanya dari hasil ujian nasional, kemudian hasil PISA, kemudian hasil empirik dari para peneliti terkait dengan sikap ilmiah dan juga keterampilan proses sains menyatakan bahwa secara umum masih mengalami masalah. Oleh karena itu, di dalam menawarkan ide terkait dengan riset ini, maka ditawarkanlah asesmen diri bermuatan proses sains di dalam pembelajaran, yang mana di dalam penelitian ini kami kontrol dengan menggunakan pengetahuan awal, karena juga secara empirik pengetahuan awal berkorelasi terhadap variabel-variabel yang ingin kami cari, yaitu sikap ilmiah dan hasil belajar. Dan dari konstelasi penelitian itu kami kemudian analisis menggunakan Markova HB. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan posisi self assessment bermuatan proses sains yang kami posisikan sebagai penilaian formatif. Lalu apa yang akan kami lakukan? Kami akan sampaikan bahwa mengapa asesmen diri bermuatan proses sains ini sangat mendesak untuk dilakukan, karena ini adalah untuk mentransformasi asesmen dalam pengukuran yang dilakukan oleh PISA, bahwa PISA telah mengidentifikasi ada tiga dimensi besar yang diidentifikasi oleh PISA, yaitu pertama adalah proses sains, konten sains, dan konten aplikasi sains. Sehingga asesmen diri yang kami tawarkan ini kami harapkan di waktu-waktu mendatang bisa mengangkat peringkat Indonesia di dalam PISA ini. Nah, lalu apa yang kami lakukan?
Dan kami akan lakukan tentu karena asesmen diri bermuatan proses lain ini sebatas yang kami ketahui memang sekali lagi sebatas yang kami baca, kami ketahui memang belum pernah diteliti, sehingga bagi guru ataupun bagi kepala sekolah ataupun bagi siswa ini perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam, mulai dari penyusunan kisi-kisi instrumen, kemudian pengujian instrumen tersebut sampai ditemukanlah instrumen yang sahih untuk bisa digunakan dan dikembangkan pada subjek yang lebih luas. Terima kasih Ibu. Selanjutnya penguji internal 2, Dr. Ida Bagus Putu Mardana. Terima kasih Pak Ketua. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Pak Eka, sudah sampai pada fase terakhir proses studi S3-nya. Ada hal yang memang perlu saya tanyakan Pak Eka. Ada 2 poin. Yang pertama, mencermati hasil disertasi ini nampak memang ada keunggulan komparatif self assessment bermuatan proses sains dibandingkan dengan asesmen konvensional dalam konteks peningkatan sikap ilmiah dan hasil belajar. Menurut Pak Eka, kalau kita mau sisir gitu, apakah self assessment bermuatan proses sains ini itu lebih powerful digunakan dalam aspek sikap ilmiahnya, hasil belajarnya, atau keterampilan proses sains siswa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Eka, kalau self assessment ini mau diaktualisasi dalam proses pembelajaran fisika khususnya, kira-kira kesulitan apa yang akan dihadapi oleh guru dalam mengampu pembelajaran, siswa dalam menilai dirinya, kemudian kepala sekolah yang akan menggunakan data self assessment itu sebagai mendeskripsikan hasil maupun proses belajar siswa. Terima kasih Pak Eka. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Dr. Ida Bagus Putu Mardana MSI. Terkait dengan implementasi self assessment bermuatan proses sains, jadi self assessment ini kita laksanakan di dalam pembelajaran di kelas dengan melihat komponen-komponen apa yang termuat di dalam keterampilan proses sains. Apakah setiap saat siswa bisa melaksanakan pengamatan, melaksanakan eksperimen, melaksanakan presentasi di kegiatan secara baik, dan itu dinilai dari kacamata siswa. Dan di dalam landasan teori memang untuk self assessment bermuatan proses sains ini sangatlah berkorelasi terhadap hasil belajar dan juga sikap ilmiah. Nah, kalau ditanyakan apakah kecenderungan self assessment ini memberikan kontribusi yang besar kepada keterampilan proses sains, hasil belajar ataupun sikap ilmiah. Dan dari hasil empiris yang kami lakukan bahwa self assessment berkontribusi positif terhadap semuanya. Namun kalau mana yang dilihat lebih besar adalah kontribusinya kepada hasil belajar siswa. Kemudian kesulitan Pak Bagus, kesulitan yang akan kami prediksi temui di dalam melakukan implementasi asesmen diri di lapangan adalah salah satunya di poin pertanyaan tadi, bahwasanya untuk self assessment ini dalam penilaiannya memang sangat ada kecenderungan sangat subjektif. Namun demikian bisa diatasi dengan apa yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua,
di dalam implementasi self assessment ini, dalam penyusunan instrumen bisa dilaksanakan secara berkolaborasi di antar MGMP, sehingga instrumen itu tidak kemudian hari bias. Jadi sama juga dengan kami, di dalam penyusunan instrumen kami lakukan berkali-kali sampai ditemukan format seperti apa yang kami muat di dalam disertasi. Karena kami ketahui bahwa implementasi self assessment khususnya di fisika juga sangatlah jarang dilakukan. Dan prediksi itulah yang akan kemungkinan kami temui, tapi dengan mengkorelasikan kemudian temuan atau hasil dari guru ini akan memperkuat bahwasanya apakah yang dilakukan siswa itu pas atau tidak. Nah, selain itu, di sisi lain kita akan menemukan bahwa kadar sikap ilmiah bisa ditemukan dari sana. Pada saat siswa menyatakan bahwa dirinya mampu, tetapi di sisi lain guru menemukan hal yang berbeda, maka kita juga bisa melihat indikator dari sikap ilmiah yang dimiliki oleh siswa bersangkutan. Jadi di dalam teori memang menyatakan bahwa self assessment ini sangatlah metakognitif, jadi sangatlah kompleks di dalam implementasi nanti di kelas. Dan karena bermuatan proses sains, tentu kami tetap berharap bisa memberikan sumbangan yang positif kepada kemajuan pendidikan nantinya di Indonesia. Berikutnya saya beri kesempatan pada penguji internal 3, Dr. Komang Stemen. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Eka sudah sampai dengan tahap akhir dari proses studi S3. Nah, dalam hal ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah dalam proses penelitian Bapak sampai dengan kesimpulan akhir itu ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan proses penelitian tersebut. Nah, bila mana nanti hasil penelitian ini diterapkan pada kelas real atau pembelajaran sehari-hari, apakah sejumlah persyaratan itu juga harus dipenuhi? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dalam kapasitas Pak Eka sebagai seorang kepala sekolah dan sebagai seorang guru, hal apa yang bisa Bapak lakukan atau sumbangkan sebagai seorang doktor PEP gitu pada instansi yang Bapak pimpin? Saya rasa itu dua hal yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Silakan langsung direspon. Terima kasih Bapak Dr. Komang Stemen MT. Pertanyaan pertama terkait dengan beberapa persyaratan yang menjadi prasyarat untuk diimplementasikan self assessment bermuatan proses sains atau asesmen diri bermuatan proses sains ini di lapangan, bahwasanya pada saat kita laksanakan di lapangan, memang pada saat penyusunan instrumen kita memang harus benar-benar baik, pas dan juga baku. Tetapi pada saat nanti implementasi barangkali tidak seseram yang dibayangkan oleh para guru, karena selama ini self assessment yang merupakan bagian dari assessment otentik sekali lagi sangat jarang dilakukan, bahkan juga di lembaga kami. Nah, oleh karena itu dengan instrumen yang kami buat barangkali akan menjadikan suatu rekomendasi ataupun contoh bagi mereka untuk mengimplementasikan self assessment diri bermuatan proses sains ini nanti di dalam kelas-kelas. Tetapi dalam penyusunan instrumen memang harus benar-benar baku dan juga akurat sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penyusunan instrumen. Terkait dengan implementasi, untuk tahap pertama nampaknya bisa kita mereplikasi instrumen yang sudah ada. Dengan itu mudah-mudahan guru bisa lebih mudah lagi, lebih familiar lagi dalam mengimplementasikan self assessment ini nantinya di kelas. Kemudian sumbangsih yang bisa kami lakukan adalah seperti saya tadi sampaikan bahwa benang merah di disertasi kami adalah terkait dengan asesmen diri bermuatan proses sains, dan harapannya asesmen diri ini bisa dijadikan rujukan nanti di dalam model-model penilaian yang jangkauannya lebih luas, tidak hanya di
Buleleng, tapi juga di Bali maupun di tingkat nasional, dan itu bisa familiar dilakukan. Nah, untuk mencapai kepada hal tersebut, maka tentu kami harus memberikan pemahaman, atau diri saya sendiri juga harus belajar lebih banyak lagi terkait dengan ini, memberikan sosialisasi sampai kepada publikasi-publikasi yang bisa menjadi acuan bagi para peneliti maupun para praktisi di lapangan. Demikian. Ada respon balik, Pak Komang? Cukup? Oke. Selanjutnya saya beri kesempatan pada penguji internal 4, Dr. Gusti Ketut Arisunu. Untuk itu silakan. Terima kasih Bapak Direktur atas kesempatannya. Bapak Eka, selamat untuk peraihan dari strata tertinggi ya, dan ini akan mewarnai dunia pendidikan kita di Singaraja, Bali, dan Indonesia ya. Saya ada 2 pertanyaan yang ringan saja Pak Eka. Yang pertama, asesmen diri di dalam hasil Bapak di disertasi ini yang Bapak katakan bermuatan proses dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa. Nah, sekarang saya ingin Bapak menjelaskan yang dimaksudkan dengan sikap ilmiah itu apa. Kemudian ciri-ciri dari sikap ilmiah yang diperoleh siswa itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penerapan kurikulum 2013 diharapkan memberikan pergeseran paradigma menuju pendekatan pembelajaran yang berorientasi asesmen diri sebagai acuan kelulusan siswa. Nah, pertanyaan saya yang kedua ini, paradigma yang lebih luas seperti apa yang kira-kira Bapak maksudkan? Terima kasih Pak Direktur, waktu saya kembalikan. Silakan. Terima kasih Bapak Dr. I Gusti Ketut Arisunu MPD. Terkait dengan pertanyaan pertama, apa kaitan antara self assessment bermuatan proses sains dengan sikap ilmiah, dan apa-apa saja yang menjadi bagian dari sikap ilmiah tersebut? Bahwasanya self assessment di sini menegaskan bahwa siswa untuk dilatih menilai dirinya sendiri sebelum barangkali menilai orang lain, dan penilaian ini dilakukan secara berkesinambungan untuk melihat apa yang dilakukan dengan apa yang akan dilakukan, dan apa yang dilakukan ini adalah merupakan bagian kami pikir menuju ke kesuksesan mereka. Dan dalam proses yang terintegrasi di dalam self assessment bermuatan proses sains ini ada nilai-nilai baik yang bisa kita petik di sana, dan dalam hal ini sangat berkorelasi dengan sikap ilmiah siswa. Sikap ilmiah yang dimaksud di sini adalah berlandaskan kepada teorinya Herlen, bahwa komponen di sini adalah ada keinginan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, dan dalam proses pembelajaran mereka akan terus evaluasi mengapa yang lain bisa lebih bagus, mengapa saya seperti ini gitu ya. Dan ini akan diharapkan mampu meningkatkan salah satu komponen, yaitu rasa ingin tahu. Kemudian respek terhadap bukti dan fakta, artinya mereka sangatlah menghargai dari apa yang ditemukan oleh para ilmuwan ataupun ditemukan dari literatur. Nah, itu adalah bagian penting juga dari pemahaman sikap ilmiah. Kemudian adalah keinginan mengubah pandangan. Dalam hal ini siswa diharapkan mampu memiliki kekuatan, tapi kekuatan itu tidak menjadikan mereka jadi kaku, tetapi mereka tetap menghargai mana yang baik dan mana yang benar, sehingga pada saat pendapatnya berbeda dengan yang lain dan pendapat tersebut kecenderungan salah, maka mereka ada keinginan untuk mengubah pandangan tersebut. Dan kemudian adalah dengan self assessment bermuatan proses sains ini, mereka akan memiliki kemampuan untuk berpikir lebih kritis,
baik terhadap dirinya sendiri maupun di lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua, di dalam disertasi kami sebutkan bahwa kita harapkan penggunaan self assessment ini bisa dilakukan lebih luas lagi dan tidak tertutup kemungkinan merupakan salah satu model assessment yang bisa menentukan kelulusan siswa. Seperti kita ketahui sekarang bahwa kebijakan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional untuk kelulusan siswa tidak sekarang dinilai dari hasil ujian nasional. Begitu pula tidak juga dari hasil asesmen nasional yang merupakan pengganti dari ujian nasional. Tetapi kelulusan itu ditentukan oleh Dewan Pendidik. Dan Dewan Pendidik ini bisa menentukan kelulusan siswa berdasarkan portofolio yang mereka miliki selama proses pembelajaran, termasuk juga nilai raport. Dan ini memberikan peluang kepada guru maupun kepala sekolah untuk memposisikan self assessment ini dalam menentukan kelulusan siswa. Ada respon balik? Ampun. Suruh. Terima kasih kepada Bapak Dewan Penguji, Saudara Promovendus Putu Eka Wilantara. Pertama saya ucapkan selamat karena akhirnya Anda berdiri di sini untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian Anda. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, apakah penelitian ini mampu mengubah point of view Anda sebagai seorang guru fisika? Kalau iya, bagaimana point of view Anda sebelum melakukan penelitian ini dan kemudian setelah melakukan penelitian ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai dokter setelah Anda dikukuhkan sebentar, apakah Anda berani mendeklarasikan diri Anda sebagai ahli self-assessment kepada publik? Karena bagaimanapun juga saat ini Anda dipromosikan dan Undiksa akan merasa bangga kalau Anda berani melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Putu Kartinetiasih MA. Yang pertama adalah terkait dengan point of view, bahwasanya kami ingin merubah paradigma penilaian yang ada di kebanyakan guru-guru, termasuk juga dengan sebagian besar dari apa yang sudah biasa kami lakukan, bahwa penilaian-penilaian yang dilakukan di kelas ataupun sistem pembelajaran yang dilaksanakan di kelas memang ada kecenderungan untuk mempermudah, kemudian mempercepat, mempergampang gitu ya dari penilaian maupun pembelajaran itu, sehingga kadang-kadang akan bergeser ke kecenderungan pembelajaran berpusat kepada guru. Dan ini tentu termasuk juga penilaian. Dan dengan self-assessment bermuatan proses sains ini kami berupaya untuk bergeser secara perlahan bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang tidak bisa diarahkan begitu saja, tetapi kita harus memang tetap memperhitungkan talenta, bakat, minat yang mereka miliki. Dan dengan ini kita harapkan pembelajaran bisa dilaksanakan lebih humanis. Jadi pembelajaran itu memang didukung atau dipertanggungjawabkan tidak hanya oleh guru tetapi juga oleh siswa itu sendiri. Dan ini sangat penting terhadap kemajuan pendidikan kita ke depannya. Kemudian apakah berani mendeklarasikan setelah kami diuji oleh Bapak Profesor yang juga ahli, dan seandainya saya lulus, saya berani mendeklarasikan diri saya untuk menjadi ya agak spesifik mungkin di dalam memberikan pemahaman, pengetahuan kepada guru-guru ataupun kepada mahasiswa mungkin terkait dengan penggunaan self assessment bermuatan proses sains ini di dalam pembelajaran fisika maupun
diimplementasikan untuk bidang-bidang yang lain juga. Cukup. Terima kasih. Pak Putu Eka Wilantara, saya selaku Direktur Pasar Sarjana tentunya bangga kepada Bapak yang sudah sampai pada tahap akhir dari proses mengikuti pendidikan program doktor di Pasar Sarjana. Ya, jadi saya bangga apa yang Bapak hasilkan melalui proses yang cukup panjang ini. Tapi akhirnya bisa pada titik akhir ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Pak Eka, di mana asesmen diri atau self assessment yang Bapak angkat sebagai topik inti dari disertasi ini tadi mengatakan itu posisinya pada assessment as learning, tetapi untuk formatif gitu ya. Nampaknya ini perlu dicermati kembali gitu, karena assessment as learning itu adalah kritik dari assessment of learning dan for learning gitu. Sehingga dia posisinya adalah sebagai proses metakognitif. Jadi bukan untuk tujuan formatif. Nah, yang penting saya ingin tahu dari Bapak ini adalah bagaimana agar siswa mau melakukan self assessment. Jadi mungkin senada dengan tadi gitu. Kalau kita beritahu saja anak-anak supaya melakukan self assessment, apa yang anak ketahui dan seterusnya, saya kok ragu. Siswa tidak akan mau melakukan itu. Apa yang Bapak lakukan? Ya, terima kasih. Mungkin sebelum ke siswa, kadang guru juga agak sulit untuk bisa mengimplementasikan ini di kelas. Tetapi kalau memang gurunya mau, siswa ada kecenderungan mau. Nah, self assessment yang kami teliti ini di awal penyusunan instrumen memang kami pikir sangatlah rumit sekali, tetapi kemudian dibuat format sampai ke yang sederhana sekali. Nanti bisa dilihat di lampiran bahwa self assessment itu tidak seseram, bagi saya tidak seseram yang kami bayangkan sebelumnya, dan ternyata itu memang sangat kena pada saat penelitian itu dilaksanakan. Jadi self assessment itu agar bisa dilaksanakan oleh siswa, pertama adalah instrumen yang diberikan ke siswa memang haruslah dengan kalimat-kalimat yang tidak terlalu rumit sesuai dengan tingkatan mereka. Ya, kemudian bagus Pak Eka. Ya. Adakah Pak Eka memberikan pedoman kepada siswa atau oleh guru? Jadi sehingga anak-anak itu dijadikan pedoman acuan kapan dia melakukan sesuatu atau proses metakognisi. Ada enggak? Kalau itu enggak ada, nampaknya susah kalau siswa maupun guru melakukan assessment. Ya, sampai ke penyusunan Oke, instrumen. udah cukup. Oke, ya. Itu. Yang kedua, ini nambah awasan saja. Menggunakan variabel konkomitan adalah pengalaman awal gitu ya. Nah, itu kan sesungguhnya karena secara teoritik pengalaman awal itu menyatakan berdampak pada sikap ilmiah dan seterusnya. Tetapi justru dicari lagi berapa besar kontribusinya gitu. Nah, ini secara umum sesungguhnya tidak perlu lagi mencari kontribusi dari variabel konkomitan itu. Justru secara teoritik kita tahu bahwa dia itu berpengaruh, karena kita tahu kita murnikan dia. Kita jadikan sebagai variabel konkomitan. Sehingga kita yakin bahwa variabel terikat itu disebabkan karena efek dari variabel bebasnya. Itu sebetulnya. Ya, terima kasih dari saya cukup. Luar biasa Pak Eka. Dengan demikian ujian terbuka saya nyatakan selesai dan ujian saya nyatakan skor. Calon doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Acara selanjutnya akan diserahkan kepada ketua sidang. Waktu dan tempat disilakan. Bapak
Bapak Ibu tim penguji, serta hadirin yang saya hormati, sidang saya lanjutkan. Keputusan Dewan Penguji Universitas Pendidikan Ganesha nomor 358 U48.14/KM/2021. Setelah mendengarkan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada ujian doktor yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha nomor 217/UN48.14/PP/2021, dengan ini memutuskan bahwa 1. Promovendus Iputu Eka Wilantara dinyatakan lulus pada ujian yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dengan nilai sebagai berikut. Nilai ujian tertutup 90,32, nilai ujian terbuka 95,73, sehingga nilai disertasi 92,48 dengan nilai A-. Indeks prestasi kumulatif 3,49, predikat kelulusan memuaskan, urutan kelulusan yang ke-22. Sejak saat ini, Saudara Iputu Eka Wilantara dapat menggunakan gelar doktor serta hak-hak yang melekat pada gelar doktor tersebut. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Singaraja 10 Februari 2021, Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Igusti Putu Soeharto MSI. Terima kasih. Penyerahan berita acara ujian promosi doktor oleh Dewan Penguji kepada Promovendus. Waktu dan tempat disilakan. Selanjutnya saya beri kesempatan saudara promotor untuk memberikan pesan kepada Dr. Iputu Eka Wilantara SPD MPD. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama, kalau seperti biasa orang memberikan selamat pada Promovendus yang sekarang sudah di beberapa dokter, tapi saya dulu memberikan selamat ini pertama pada istri dari saudara Ibu Eka Wilantara, karena tanpa pengorbanan, dukungan dari istri dan karena tidak mungkin bisa mencapai kondisi seperti sekarang. Jangan-jangan seringkali karena tidak sempat mengelola istri selama menuju kondisi ini. Yang kedua, tentu saja restu orang tua itu sangat juga menentukan. Oleh karena itu saya juga selamat kepada orang tua dari saudara Eka Wilantara dan saudara kedua atau yang lain atas dukungannya sehingga Pak Eka sekarang bisa mencapai gelar doktor yang seperti diharapkan. Yang terakhir juga kepada Pak Eka sendiri, terutama di salah satu saudara yang saya tahu begitu berat saudara-saudara sekolah, akhirnya mencapai puncak pendidikan. Jadi satu pendidikan yang berbeda yang rapih sekali. Namun demikian, jenjang terakhir ini bukan merupakan terminal dari keharusan kita sebagai seorang pelajar, apalagi sekarang sudah diberi gelar doktor dengan hak yang melekat padanya. Tentu saja di samping hak yang kami miliki ada tanggung jawab moral, tanggung jawab akademik. Atas sebab itu jangan sampai ijazah yang Anda miliki sekarang ini hanya sebagai pertanda bahwa Anda pernah belajar di jenjang S3, tetapi
Tapi bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa Anda pernah belajar berpikir, bernama dan berkata. Itu yang harus kita implementasikan nanti. Bagaimana dia nggak bisa bertanggung jawab terhadap kepakaran yang disematkan kepada saudara sebagai salah satu pakar di dalam bidang asesmen, terutama asesmen diri. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan secara ini. Dan satu lagi, ketika kita sebagai guru, sebagai dosen, bahkan Anda sekarang sudah mencapai gelar doktor ini, menjadilah Anda sebagai micro-entrepreneur. Belajar sebanyak ayat, karena tanpa itu saya kita bisa menjadi seorang pendidikan baik. Jadi kalau misalnya kita tidak mau menjadi micro-entrepreneur, lebih baik berpikir untuk menjadi seorang pendidikan baik. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, sebagai promotor dan terutama sebagai promotor, tentu selama berinteraksi dengan saudara banyak hal yang barangkali tidak pernah yang saudara. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apapun yang kita lakukan selama berinteraksi itu semata-mata untuk kebaikan dan mencapai tujuan kita bersama. Karena demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Tetsumo. Bapak Dr. Putu Eka Wilantara. Jadi keberhasilan Bapak saat ini tentunya seperti disampaikan oleh Prof. Sumo tadi adalah dukungan dari istri yang luar biasa gitu ya. Dan yang berikutnya juga adalah dukungan maupun kesabaran dari promotor dan kopromotor Anda sehingga bisa selesai disertasinya. Sehingga saya selaku pimpinan, selaku direktur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada promotor dan kopromotor yang sudah dengan sabar mendampingi Pak Putu Eka sehingga Pak Putu Eka bisa selesai kesempatan ini. Dan juga kepada para tim penguji yang dari tadi pagi sudah bersama kita di sini, kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan untuk Pak Putu Eka, Pak Dr. Putu Eka, kami titip ini pasal sarjana kepada Bapak untuk menginformasikan kepada teman-teman yang lainnya bahwa pasal sarjana saat ini terus mengembangkan kapasitasnya melalui pengembangan prodi baru. Jadi saat ini kita mengusulkan ada banyak prodi baru. Di samping 2020 kemarin ada 2 prodi yang sudah kita laksanakan, yaitu S2 Akuntansi dan S2 Ilmu Manajemen. Di tahun 2021 atau di akhir 2020 kemarin kita ada 12 prodi yang kita usulkan. Program doktornya itu adalah ada program doktor pendidikan matematik, ada pendidikan bahasa Inggris, ada kepemimpinan pendidikan. Ini adalah prodi yang baru, kalau ini disetujui kita pertama di Asia nanti. Kemudian ada prodi counseling dan psikoterapi, nah itu selain dari BK. Kemudian ada digital business S2, itu akan menjadi prodi yang pertama di Indonesia kalau disetujui, dan banyak prodi-prodi lain. Dan yang lainnya kami sampaikan bahwa pasar sarjana mempunyai moto bakti untuk bakti. Bisa dilihat di depan. Bakti yang pertama itu mempunyai makna semua pihak di pasca, baik dosen, pegawai, semuanya adalah memberikan pelayanan dengan ikhlas. Bakti yang kedua adalah akronim untuk menciptakan lulusan yang berkarakter, adaptif, kolaboratif, terampil, dan inspiratif. Nah, mohon ini bisa disampaikan kepada teman-teman maupun yang lainnya supaya jangan khawatir, jangan takut harus bergabung ke pasar sarjana. Jadi banyak hal keuntungan bergabung di pasar sarjana. Seperti Bapak-bapak Bawo juga, Pak Bawo itu juga jadi merasakan proses di Undiksa. Jadi kita optimal akan memberikan pelayanan semua. Itu tambahan dari saya. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan dosen yang widiwasa, maka ujian disertasi terbuka atau sidang terbuka pada hari ini saya nyatakan selesai.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya foto bersama. Dimohon untuk seluruh Dewan Penguji dan Promovendus menempati tempat yang telah disediakan.